Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Nggak usah bosan-bosan ya, kita kawal sampai 7 terpidana bebas ya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menyimak Pak Otto Hasibuan sebelum dan sesudah dilantik ya. Jadi pengacara kondang Pak Otto Hasibuan telah dilantik ya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Wah, mantap ini, mantap. Jadi nggak lama lagi kasus Vina sudah selesai dan akan diganti dengan kasus Rudiana dan begundal-begundalnya gitu ya. Jadi Presiden Prabowo memilih Pak Otto Hasibuan masuk dalam jajaran pemerintahannya. Hal ini berkaitan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum di Indonesia ya. Pak Prabowo dalam masa kampanye Pilpres 2024 menjanjikan penegakan hukum yang serius untuk menciptakan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan pesan Pak Prabowo, penegakan hukum terutama untuk rakyat kecil yang tertindas ya. Sekali lagi untuk rakyat kecil yang tertindas. Jadi saya yakini nggak pakai lama, Begundal dan Rudiana akan segera masuk kandang piranha, akan masuk kolam piranha dan dicapik-capik ya. Ini cuma arti kiasan aja. Arti yang sebenarnya adalah akan segera diciduk dan diproses hukum. Mungkin hukumannya melebihi apa yang telah dialami oleh 7 terpidana. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya ya, menjelang diciduknya Rudiana dan begundal-begundalnya dan akan tenggelamnya kasus Vina Cirebon akan diganti dengan kasus menciduk Rudiana. Ini akan viral besok ya. Kasus diciduknya Rudiana dan begundal-begundalnya ya. Dalam kasus yang akan datang ini diganti itu ya. Jadi kasus Vina hilang diganti dengan kasus Rudiana dan begundal-begundalnya jadi pesakitan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak Pak Otto Hasibuan. Yuk sini, kita mau ada pelantikan. Arahan-arahan tentunya masih belum ya. Waktu arahan pada waktu kita diminta aja. Ya, waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau. Ya, di situ ada pengarahan-pengarahan ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih, ini bidang yang kamu geluti gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan. Ya, kita cermati semua pidato Presiden itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Nah ini Pak Prabowo itu sudah kagum sebetulnya. Sebelumnya sudah kagum dengan Pak Otto Hasibuan. Bahkan Pak Presiden Prabowo itu pernah bilang ya, kamu lebih tahu di bidang hukum karena sudah lama bergerak di bidang itu. Presiden juga menyampaikan kepada Pak Otto Hasibuan, apapun yang kita lakukan harus berpihak pada rakyat kecil. Ya, itu sangat luar biasa dan ini menjadi catatan penting ya buat Pak Otto Hasibuan. Jadi apapun itu semua harus untuk rakyat, terutama kalangan bawah ya. Untuk pejabat-pejabat korup nomor 35, tinggal tabrak aja itu untuk pejabat-pejabat korup. Dan untuk oknum-oknum polisi nakal, polisi bejat, nah itu tinggal diinjek-injek aja kan gitu ceritanya ya. Jadi konsekuensi dari tugas baru ini, Pak Otto Hasibuan akan cuti sebagai pengacara dan bertekad akan mengabdi pada negara ya. Pengalaman Pak Otto Hasibuan di dalam dunia hukum ini membuat rakyat Indonesia pun berharap padanya untuk membawa informasi hukum di negeri ini. Jadi sudah lama ya rakyat kecil di Indonesia mengalami kelemahan dalam bidang yang satu ini ya, bidang hukum terutama ya. Jadi lemahnya hukum bagi para penegak hukum, oknum-oknum nakal dari penyidik, jaksa sampai hakim ya, oknum yang nakal. Nah itu udah membuat banyak masyarakat yang belum optimis dengan penegakan hukum di negeri ini dan tidak percaya dengan penegakan hukum di negeri ini dan masih menganggap bahwa penegakan hukum di negeri ini mulai dari penyidik, hakim, jaksa,
sampai ke atas itu hanyalah ajang jual beli kasus ya, diduga ya, cuma ajang jual beli kasus. Siapa yang berani bayar gede, dia dihukum bebas. Kayak yang di Surabaya itu Ronald Tanur, kasus pembinian pacarnya, dibebaskan. Apa nggak gila itu? Kan gara-gara suap. Oke, kita lanjut ya. Mulai hari ini sahlah kita menjabat dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita. Nah, mengenai pengarahan resminya sih belum semuanya detail, tapi ketika kita diminta kesediaan kita untuk menjadi Wamenko, di sana Bapak Presiden sudah memberikan arahan-arahan kepada kami, terutama ini kan jabatan Wamenko ini kan baru. Selama ini yang ada Menko, ya ada Menko dan Wamenko nggak pernah ada. Baru kali ini ada Wamenko. Nah, oleh karena itu beliau, Pak Presiden mengatakan bahwa agar kiranya kami dapat mengkoordinir semua masalah-masalah hukum yang ada, apalagi sekarang ini khususnya adalah mengenai hukum, HAM, imigrasi, dan juga pemasyarakatan. Jadi udah lebih detail dari sana aja. Nah, prinsip yang paling utama yang selalu saya yang saya ingat dari arahan Pak Presiden itu adalah agar kami dan semua pejabat yang ada dapat berpihak kepada rakyat. Ini yang paling penting. Jadi apapun yang mau kita lakukan itu selalu harus membela kepentingan rakyat. Jangan sampai adanya penindasan terhadap rakyat. Sehingga Pak Presiden mengatakan itu bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dan kemudian pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama yang dari Pak Presiden.